Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini sebab karena kebaikan Tuhan sekali lagi kita dapat bertemu bersama-sama di dalam ruangan ini, di mana kita dapat berkongsi bersama lewat firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur kepada Tuhan hari ini sebab dapat memberitakan firman Tuhan, mengungsikan firman Tuhan ini untuk kita. Kalau minggu lalu saya tidak dapat memberitakan firman Tuhan sebab karena kelemahan tubuh, hari ini saya ada bersama-sama dengan kita semua sebab kesehatan kesembuhan yang telah Allah berikan. Terpujilah nama Tuhan untuk semuanya ini, dan terima kasih untuk jemaat Tuhan yang setia mendoakan saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini. Nah, jadi jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, saya percaya bahwa kasih setia Allah menyertai Anda, dan pastinya berkat Tuhan akan melimpah di dalam persekutuan kita hari ini. Jadi sebelum kita memulai, saya ajak kita semua memulainya dengan doa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur sebab kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, kami dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga, dengan rekan-rekan serumah, ataupun juga mungkin kami hanya tinggal sendiri. Tuhan, kami bersyukur sebab persekutuan kami bersama-sama dengan Engkau pada saat ini. Tuhan, kami mau mempersembahkan hidup kami sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Kuasai kami, penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu, supaya di dalam kesempatan kami dapat mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, kami semakin dikuatkan, kami semakin mengerti tentang iman kami semakin mengerti tentang kebenaran firman-Mu, dan kebenaran firman-Mu menguatkan kami, memberikan kami kekuatan baru, semangat untuk terus setia sehingga kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kami serahkan seluruh kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan hari ini supaya semuanya berjalan dengan baik, dan tidak lupa kami berdoa Tuhan, uang persembahan persepuluhan yang kami akan berikan juga di dalam kesempatan persekutuan kami hari ini, biarlah itu pun memuliakan nama Tuhan dan berkati anak-anak Tuhan di dalam segala usaha-usaha yang mereka ada, segala pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau terus berkati. Kami serahkan seluruh hidup jemaat Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga sekali lagi untuk kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, semuanya berjalan dengan pimpinan dan hikmat daripada Allah sendiri. Terima kasih, kami serahkan seluruh kesempatan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya. Mari kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kita bersuka cita sebab Tuhan memberikan kita kekuatan baru untuk dapat memuliakan Dia terus menerus. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini sekali lagi saya memperingatkan setiap jemaat Tuhan, mari kita mengambil kesempatan ini untuk memberi persembahan, daripada persembahan keuangan, mau persembahan kasih ataupun juga persembahan persepuluhan yang harus kita berikan kepada Tuhan, supaya pelayanan gereja dapat diteruskan, nama Tuhan dapat terus dimuliakan. Jadi pagi hari ini jemaat Tuhan, saya terus kepada pemberitaan firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita semua yang ada bersama-sama mengikuti siaran ini, kita melihat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Saya bacakan di sini dalam terjemahan bahasa Indonesia, dan jemaat Tuhan perhatikan dalam Alkitab kalian masing-masing. Saya bacakan di sini mulai daripada ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam sesiapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Sekali lagi saya bacakan di sini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, maksudnya Yesus.
Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, jadi jemaat Tuhan, jika keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, maka itu kita harus benar-benar percaya ataupun beriman kepadanya. Ya, sekali lagi, jika keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus, maka kita harus benar-benar percaya ataupun beriman kepadanya. Nah, pada waktu-waktu yang lalu, mungkin bulan-bulan yang lalu, saya telah membuat satu pertanyaan kepada kita yang berbunyi, seandainya kalau kita meninggal dunia hari ini, apakah kita yakin pasti masuk surga? Maka jawaban yang sebetulnya adalah kita sebagai orang percaya harus yakin. Ya. Kenapa kita yakin? Sebab iman yang benar akan mendatangkan keselamatan bagi orang-orang percaya. Nah, hari ini jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin membawa kita belajar tema firman Tuhan yang berbicara tentang rupa-rupa iman. Sekali lagi, tema firman Tuhan yang saya ingin bawa kita pelajari bersama-sama adalah rupa-rupa iman, ataupun jenis iman, ataupun contoh iman. Ya, kenapa saya ingin membawa kita mempelajari tema ini? Sebab iman ini ibarat kunci, ya. Seperti yang ada di tangan saya ini, iman itu ibarat kunci. Ada banyak kunci, tetapi hanya satu kunci yang dapat membuka satu-satu pintu. Nah, jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada banyak jenis iman, tetapi hanya satu iman yang mampu membuka kunci di mana kita akan mendapat keselamatan, yang dimana kita akan mendapat kehidupan kekal di sana. Nah, jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan membawa kita melihat beberapa contoh-contoh iman, baik iman yang tidak menyelamatkan, juga iman yang menyelamatkan, untuk kita pelajari bersama-sama. Jadi jemaat Tuhan, mari kita siap untuk mempelajari firman Tuhan ini bersama-sama. Nah, yang pertama saya ingin bawa kita pelajari yaitu iman melompat dalam gelap. Ini kalau saya tidak silap, saya sudah menyentuh dalam beberapa seri khotbah yang lalu. Saya juga pernah menyentuh hal ini. Iman melompat dalam gelap. Ini adalah iman yang tidak menyelamatkan. Sekali lagi, iman melompat dalam gelap ini adalah iman yang tidak menyelamatkan. Apa maksudnya iman yang melompat di dalam gelap ini? Maksudnya di sini adalah orang yang percaya ataupun mengakui Kristen, dirinya adalah Kristen, tetapi tidak mengetahui ataupun mengenal siapa yang ia percaya. Ya, jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama seperti orang buta yang melompat di dalam kegelapan. Sekali lagi, sama seperti orang buta yang melompat di dalam kegelapan, yang tidak tahu apa yang ada di hadapannya. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian juga seperti mereka yang mengaku dirinya Kristen, ya, mereka yang mengaku dirinya Kristen tetapi tidak mengenal siapa Yesus bagi dirinya, ya. Mereka banyak orang yang mengaku dirinya Kristen, tapi apabila ditanya mengenai Yesus, mereka tidak dapat memperkenalkan Yesus, sebab mereka tidak mengenal siapa yang mereka percaya. Nah, jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini yang dipanggil sebagai iman melompat di dalam gelap, ya. Mereka mengaku percaya sebagai orang Kristen, tetapi mereka tidak tahu siapa yang mereka kenal. Nah, jadi ini membawa kita menjadi suatu tanggung jawab. Sekali lagi, ini menjadi suatu tanggung jawab, ya, bagi orang-orang percaya agar berusaha, sekali lagi, agar berusaha untuk
mengenal Yesus, ya, untuk mengenal Yesus dengan lebih dalam, ya, mengenal Yesus dengan lebih dalam, sehingga kita mampu memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Jadi ini sebagai suatu tanggung jawab, bukannya tanggung jawab pastor, ya, bukannya tanggung jawab para penetua, pemimpin-pemimpin gereja sahaja, tetapi menjadi tanggung jawab setiap orang-orang yang percaya. Kita harus benar-benar memiliki suatu usaha, ya, supaya kita dapat mengenal Yesus Kristus itu dengan lebih dalam, lebih sungguh-sungguh, sehingga akhirnya Yesus yang kita kenal itu kita dapat perkenalkan kepada orang lain. Nah, jadi ini juga menjadi tanggung jawab kepada ibu bapak, ya, ibu bapak terutamanya, ya, harus dapat memberi pertanggungjawaban. Sekali lagi, ibu bapak harus dapat memberi pertanggungjawaban terhadap iman mereka, ya. Ibu bapak harus dapat memberi pertanggungjawaban terhadap iman apabila anak-anak kita bertanya kepada kita mengenai iman kita, ya. Jadi ibu bapak harus dapat mempertanggungjawabkan iman itu kepada anak-anak apabila ditanya. Nah, jangan seperti di beberapa tempat, ya, ada orang percaya anak-anaknya bertanyakan tentang Yesus kepada ibu bapaknya. Akhirnya apa yang dikatakan oleh ibu bapaknya? Nanti kau pergi gereja, kau tanya si pastor. Kenapa demikian? Sebab orang tua tidak memegang atau memikul tanggung jawab untuk sungguh-sungguh mengenal Yesus yang dia akui dengan lebih dalam lagi, sehingga akhirnya dia dapat memperkenalkan Yesus yang dia akui itu. Nah, jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang percaya, ya. Janganlah kita hanya mengungkapkan bahwa kita hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ya. Jangan hanya kita mengakui bahwa kita adalah orang Kristen, tetapi akhirnya kita tidak dapat memperkenalkan dia sesungguhnya. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah iman yang tidak menyelamatkan, yaitu iman yang melompat di dalam gelap, ya. Dia hanya mengakui tetapi tidak tahu siapa sebenarnya Yesus Kristus yang dia percaya itu. Nah, jadi ini umpama orang yang melompat, orang buta yang melompat di dalam gelap, tidak mengetahui apa yang ada di depan, bahaya ataupun segalanya. Jadi jemaat Tuhan, kita harus memikul tanggung jawab ini bersama. Bukan hanya para hamba-hamba Tuhan, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama supaya sungguh-sungguh mau mengenal Yesus dengan lebih dalam, dan akhirnya kita dapat memperkenalkan Yesus Kristus kepada orang lain. Jadi ini yang pertama, contoh iman yang pertama ini, iman melompat di dalam gelap. Ya, yang pertama. Yang kedua, kita lihat bersama-sama contoh iman, yaitu iman berdasarkan akal saja. Sekali lagi, yang kedua ini adalah iman berdasarkan akal saja. Ini juga adalah iman yang tidak menyelamatkan. Sekali lagi, ini juga adalah iman yang tidak menyelamatkan. Nah, maksudnya iman berdasarkan akal saja ini adalah orang yang tahu dan setuju kepada fakta sejarah tentang Yesus saja, ya. Tetapi secara pribadi tidak pernah mengandalkan Yesus untuk memperoleh hidup kekal, ya. Maksud iman berdasarkan akal saja ini adalah seseorang yang hanya setuju kepada fakta sejarah, tetapi tidak pernah memberi dirinya ataupun mengandalkan Tuhan Yesus untuk memperoleh hidup kekal. Jadi ini yang dikatakan iman berdasarkan akal saja. Nah, orang
seperti ini hanya mengenal Yesus sebatas pikiran, ya, sebatas pikiran mereka saja, dan sebagai sejarah Alkitab yang sangat penting. Mereka hanya mengenal Yesus sebagai suatu sejarah yang tertulis di dalam Alkitab. Maka itu dikatakan sebagai orang-orang sekuler yang tidak mengimani Yesus dengan cara yang benar, ya. Mereka percaya Yesus adalah Tuhan seperti yang tertulis dalam Alkitab, tetapi mereka tidak menyerahkan hidup kepada Yesus yang mereka percaya berdasarkan itu. Jadi ini dianggap sebagai iman berdasarkan akal saja. Nah, dalam Yakobus katakan seperti ini. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-19, firman Tuhan berbicara seperti ini. Engkau percaya bahwa hanya satu Allah saja. Ya, sekali lagi. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan juga percaya akan hal itu dan gemetar. Sekali lagi. Tetapi setan juga percaya akan hal itu dan gemetar. Nah, jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak cukup sekadar percaya berdasarkan akal saja, ya. Tidak cukup kita percaya berdasarkan akal saja. Sebab iblis pun mempercayai Yesus sebagai Tuhan, tetapi sebatas akal saja, ya. Tidak ada penyerahan. Iblis tidak mau menyerahkan juga hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka iblis percaya Yesus sebagai anak Allah, tetapi sayangnya hanya sebatas pikiran. Tidak hidupnya, tidak mengimani Yesus sepenuhnya, tidak menyerahkan hidup sepenuhnya. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman, ya, sekali lagi, iman berdasarkan akal saja ini adalah iman yang tidak menyelamatkan, ya, iman yang tidak menyelamatkan. Maka itu jika kita beriman kepada Yesus, jangan hanya penuhi kepala kita, ya. Jangan hanya memenuhi akal pikir pengetahuan kita semata-mata. Jika kita beriman kepada Yesus, jangan hanya penuhi di sini, ya, dengan fakta yang terdapat di dalam Alkitab saja. Jangan hanya itu, tetapi penuhi juga hatimu agar kebenaran itu menuntun kita kepada keselamatan kekal. Jadi ini yang sangat penting. Orang yang hanya memenuhi percayanya terhadap Yesus Kristus itu sebatas pikiran, itu hanya membuatkan dia digelar sebagai orang yang memiliki iman sebatas akal pikir saja, ya, tetapi tidak menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi jangan hanya penuhi, ya, jangan hanya beriman kepada Yesus dengan cara memenuhi pikiran saja, tetapi biarlah hati kita juga dipenuhi, ya, agar kebenaran itu dapat menuntun kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi itu yang kedua yang kita dapat pelajari, contoh iman. Dan yang ketiga ini adalah contoh iman yang kita dapat pelajari juga adalah iman sementara, ya, iman sementara. Ini juga sebenarnya iman yang tidak menyelamatkan, ya. Ini juga sebenarnya iman yang tidak menyelamatkan. Maksudnya di sini adalah iman sementara ini adalah orang yang hanya mengandalkan Yesus untuk hal-hal sementara. Sekali lagi, iman sementara ini adalah bermaksud orang yang hanya mengandalkan Yesus untuk hal-hal sementara. Sebagai contoh seperti uang. Apabila dia memerlukan uang, ekonominya merosot dan sebagainya, dia perlukan uang untuk membiayai ini dan itu, maka dia mencari-cari Tuhan. Apabila Tuhan memberkati hidupnya, dia meninggalkan Tuhan, dia melupakan Tuhan. Itu dikatakan iman yang sementara. Ataupun seseorang yang mengalami masalah keluarga, dia mencari Tuhan untuk menyelesaikan masalah keluarganya. Tetapi setelah Allah memberikan hikmat untuk dia sehingga dia dapat menyelesaikan masalah keluarganya, akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Ini dikatakan iman yang sementara. Iman ini pun tidak menyelamatkan, ataupun menanggapi ataupun menganggap Yesus itu apa Tuhan itu seperti dokter, ya. Iman sementara ini juga seperti seorang yang menganggap
Yesus ataupun Tuhan itu adalah seperti dokter. Apabila sakit baru cari Tuhan. Apabila sakit baru cari Tuhan. Ini kebiasaan kehidupan orang-orang percaya, ya, orang yang mengaku dirinya orang Kristen, ya. Dia hanya mencari Tuhan seperti seorang dokter. Bila perlu baru jumpa dokter. Bila perlu baru cari Tuhan. Nah, jadi jemaat Tuhan yang saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman seperti ini juga dianggap sebagai iman sementara yang tidak menyelamatkan, ya, iman yang tidak menyelamatkan. Nah, jadi jemaat Tuhan, semua itu perlu sebenarnya. Keuangan, keluarga, kesehatan itu sangat penting dalam kehidupan. Tetapi iman yang sementara ini berbeza daripada iman yang menyelamatkan, ya. Kita beriman tentang Tuhan memberkati kita dalam hal keuangan, keluarga kita, kesehatan itu penting. Tetapi sebenarnya amat berbeza daripada iman yang menyelamatkan, ya. Mereka ini hanya mencari Tuhan ketika ia memerlukannya untuk memenuhi keperluan atau keinginannya semata-mata, ya. Setelah keinginannya tercapai, ia melupakan Tuhan dan yang telah memberkati hidupnya. Jadi ini yang dianggap sebagai iman sementara. Hanya mencari Tuhan ketika memerlukannya. Apabila mengalami krisis dalam hidup, mencari Tuhan. Tetapi setelah diberkati oleh Tuhan, Tuhan menjawab keperluannya, mereka meninggalkan Tuhan. Ini yang dipanggil sebagai iman sementara. Tetapi iman ini tidak menyelamatkan. Yakobus katakan di dalam Yakobus 2 ayat 16 dan 17, dia katakan, dan seorang di antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yakobus mengatakan, jika kita beriman kepada Yesus, sekali lagi, jika kita beriman kepada Yesus, kita seharusnya, sekali lagi, kita seharusnya melahirkan perbuatan baik, ya. Kalau kita beriman, percaya kepada Tuhan, baik tentang keuangan, tentang keluarga, kesehatan seperti yang saya katakan tadi, jangan hanya sampai di situ saja. Tetapi seharusnya iman kita itu melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik. Ini yang dikatakan oleh Yakobus, ya. Perbuatan baik di sini bukan berarti agar kita memperoleh hidup kekal, bukan. Tetapi sebagai bukti iman kita, ya. Kalau kita buat baik bukan supaya kita mendapat hidup kekal, tetapi sebagai bukti kita ini beriman kepada Allah, ya. Dan tanda kesyukuran kita terhadap anugerah yang Allah telah berikan kepada kita semua. Dalam Efesus 2 ayat 8 dan 10 dia katakan seperti hingga 10 dia katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan dalam Matius 5 ayat 16 dia katakan seperti ini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi jemaat Tuhan, jangan hanya kita mau sesuatu saja daripada Tuhan. Sekali lagi, jangan hanya kita mau sesuatu saja daripada Tuhan, tetapi tidak melakukan sesuatu sesudah kita menerima daripadanya, ya. Jangan hanya kita mau menerima sesuatu saja daripada Tuhan, tetapi tidak melakukan sesuatu setelah kita menerima apa yang kita mau.
Yakobus katakan sekali lagi, hakikatnya kalau iman tanpa perbuatan, hakikatnya adalah mati. Nah, jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang saya sebutkan sebentar tadi ada 3 contoh iman itu adalah iman yang tidak menyelamatkan. Ya, 3 contoh-contoh iman yang saya sudah sebutkan sebentar tadi adalah antara contoh iman yang tidak menyelamatkan. Jemaat Tuhan, hanya ada 1 iman yang menyelamatkan. Sekali lagi, hanya ada 1 iman yang menyelamatkan, yaitu yang keempat ini. Contoh iman adalah mengenal dan mengandalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Sekali lagi, iman yang menyelamatkan kita semua itu adalah iman yang mengenal siapa itu Yesus, mengandalkan, mengharapkan, percaya, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup kekal. Itu yang dikatakan sebagai iman yang menyelamatkan. Ya. Nah, maksudnya di sini mengandalkan Tuhan itu adalah melepaskan, sekali lagi, mengandalkan Tuhan itu maksudnya melepaskan apa yang kita andalkan selama ini di dunia, ya. Dan hanya berharap dan bergantung kepada Allah saja, ya. Melepaskan apa yang selama ini kita andalkan. Mungkin selama ini kita percaya kepada kemampuan diri kita, kita bilang kita hebat, kita pandai dan segalanya. Tetapi ingat, itu semua adalah hal-hal yang membuatkan kita tidak mendapat keselamatan. Hanya kalau kita mengandalkan Tuhan, itu maksudnya kita melepaskan semuanya itu dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya kepada Dia, berharap kepada Dia sepenuhnya untuk mendapatkan keselamatan. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dia katakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, sekali lagi, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-6 dikatakan seperti itu. Percayalah dan berharaplah sepenuhnya kepada Allah, sebab Dialah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa di surga. Ya, sekali lagi, percayalah dan berharaplah sepenuhnya kepada Allah, sebab Dialah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa di surga. Sekali lagi jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang keempat ini adalah iman yang menyelamatkan, yaitu mengenal dan mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi maka itu dalam Yohanes tadi dikatakan Dialah jalan. Maka itu kita harus mempercayainya, beriman kepadanya, berharap kepadanya bahwa di dalam Dia ada keselamatan kekal. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin membawa kita melihat kepada kesimpulan, ya, pada kesimpulan. Dengan itu, iman yang menyelamatkan bukan sekadar mempercayai Yesus dulu. Sekali lagi, iman yang menyelamatkan bukan sekadar mempercayai Yesus di mulut saja atau secara akal. Bukan mempercayai Yesus sekadar di mulut ataupun melalui akal kita mengenai kewujudannya saja, tetapi menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk dipimpin oleh Allah menuju kepada kekekalan, ya. Menyerahkan diri kita sepenuhnya dipimpin oleh Allah, maksudnya mengandalkan Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 4 contoh iman yang saya kongsikan untuk kita. Ada beberapanya adalah contoh-contoh iman yang tidak menyelamatkan, tapi hanya ada 1 contoh iman yang saya kongsikan untuk kita hari ini, bahwa iman itu adalah iman yang menyelamatkan saya dan saudara-saudara. Pastikan, selidiki hati kita selama ini, apakah iman yang ada pada saya dan saudara-saudara benar-benar adalah iman yang menyelamatkan. Dan marilah kita memokuskan diri kita kepada iman yang menyelamatkan itu.
Sehingga jangan ada di antara kita yang hanya memiliki iman yang melompat dalam gelap, ataupun iman yang berdasarkan akal saja, ataupun iman yang sementara. Sebab semuanya itu tidak menyelamatkan. Berfokuslah kepada iman, yaitu iman yang mengenal dan mengandalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi jemaat Tuhan, inilah perkongsian yang saya ingin kongsikan untuk kita pada hari ini. Saya percaya jemaat Tuhan, Allah pasti menyertai, berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan. Mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Saya pimpin kita dengan suara yang kedengaran. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan sebab firman-Mu yang sudah kami dengar memberikan gambaran tentang rupa-rupa iman ataupun contoh-contoh iman yang ada di dunia ini. Terdapat banyak iman, tetapi hanya satu iman yang menyelamatkan, yaitu iman yang mengenal dan mengandalkan Engkau sepenuhnya, Tuhan. Tuhan, kami mau supaya hidup kami terarah kepada iman yang benar itu. Kami tidak mau terperangkap di antara iman yang melompat di dalam gelap, atau iman yang hanya berdasarkan akal saja, ataupun iman yang sementara itu. Kami tidak mau terperangkap di antara iman-iman yang seperti itu. Tetapi kami mau supaya iman kami adalah iman yang benar, iman yang menyelamatkan, yaitu mengenal dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan terus menyelidiki hati kami. Apabila kami menyimpang daripada iman yang benar ini, Tuhan, Engkau sedarkan kami supaya kami berbalik kepada iman yang menyelamatkan itu. Sebab di situ ada kasih, ada anugerah kekal yang Tuhan berikan, supaya kami terus menerus dapat menikmati jaminan tentang keyakinan kami untuk menikmati kehidupan itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Ini doa kami, terima semuanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Terima kasih jemaat Tuhan. Shalom. Dimanapun Anda berada, Tuhan memberkati.